Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita dapat melihat Kainama ya guys, tiba di Yordania, di mana dia menunjukkan bahwa Paulus pertobatannya, perjumpaannya dengan Yesus Kristus dalam bentuk cahaya itu katanya nonsen guys. Dan beliau mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang wajar bagi orang yang dehidrasi. Jadi kesimpulan dari Kainama, perjumpaan Paulus dengan Yesus Kristus itu hanya omong kosong, dan itu hanyalah bentuk dehidrasi dari seseorang. Benarkah apa yang dikatakan oleh Kainama ini? Apakah itu berdasarkan saksi atau berdasarkan bukti yang valid atau berdasarkan bukti yang tidak ada bukti? Ya, sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak dulu pernyataan dari Bang Kai. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Seperti yang video sebelumnya, saya sedang berada di desert padang gurun Jordania. Perjalanan aman menuju Petra. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita pernah dengar saudara kita Kristen Katolik yang menceritakan tentang pertemuan salah seorang orang suci mereka namanya Paulus dengan Yesus di perjalanan antara dari Yerusalem, kota suci, menuju Damaskus. Dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus itu disebutkan bahwa Paulus melihat Yesus turun dalam bentuk sinar. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dengan segala kerendahan hati aku ingin beritahukan, itu hal yang nonsens. Nonsens. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, ini padang gurun. Perjalanan ke Damaskus itu ya seperti ini. Seperti ini, dan belum ada bis, belum ada mobil, belum ada minum, belum ada. Alangkah tidak masuk akal Paulus bilang dia melihat cahaya itu. Dia dehidrasi. Paulus itu dehidrasi. Paulus dehidrasi. Jatuh dia. Biasanya orang yang pingsan itu seperti melihat cahaya baru pingsan. Tidak ada yang bisa wajar ya, wajar dalam perjalanan di padang gurun. Come on, ini padang gurun, ini padang gurun ini. Padang gurun. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jika ada anak-anak kita, adik-adik kita, muslimin wal muslimah muda yang mendapat cerita tentang Paulus bertemu Yesus di padang gurun, bilang, Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus. Yesus nanti datang lagi dalam bentuk daging. Seperti dia naik, beliau itu, Isa itu diangkat naik dengan jasmaniahnya, maka beliau Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan jasmaniahnya. Tidak ada pertemuan dengan roh Yesus. Panas ini. Panas. Sampaikan kepada anak-anak muda kita, banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci mereka, sehingga membuat kita tidak bisa menyatakan bahwa kitab suci mereka adalah firman Allah. Dari Desert Highway Jordania, untuk Anda semua muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jadi jelas ya guys, apa yang dikatakan oleh Bang Kai ini, bahwa pertobatan Paulus, perjumpaannya dengan Yesus Kristus dalam bentuk cahaya yang membutakan matanya selama 3 hari, itu hanya omong kosong.
Mari kita kembali kepada Alkitab yang merupakan fakta yang tidak pernah diragukan lagi keabsahannya. Kita perhatikan ya, sebenarnya perjalanan Paulus dari Yerusalem menuju Damsyik itu hatinya berkobar-kobar untuk melenyapkan umat pilihan Tuhan. Maka dari itu Paulus ini meminta izin kepada meminta surat kuasa, yaitu kepada majelis-majelis Yahudi. Kita perhatikan di dalam ayat 1 ya, Kisah Para Rasul 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, jadi ya guys, kalau kita memperhatikan niat Paulus adalah untuk membantai anak-anak Tuhan, untuk membantai para pengikut Kristus, yaitu dengan meminta surat dan ia menghadap kepada imam besar. Wah, inilah ya kisahnya Paulus. Dan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia berjalan dan dekat di kota itu, maka dia melihat cahaya yang luar biasa. Nah, perhatikan ya pernyataan dari Kainama tadi. Dia hanya mengatakan bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik. Wah, dalam perjalanan ya. Tetapi Alkitab memberikan lanjutan di sini, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, ketika Paulus ini dekat di kota Damsyik, dia udah mau masuk nih ke kota Damsyik, ya tentunya pasti di situ sudah ada beberapa penduduk ya tentunya di sana. Dan dia melihat ada cahaya. Wah, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lalu apa yang terjadi dengan Paulus? Dalam ayat 4, ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Jadi, disinilah pengalaman perjumpaan Paulus dengan Tuhan melalui cahaya yang berkilauan. Nah, kalau kita memperhatikan ya perjumpaan Paulus dengan Tuhan melalui sebuah penglihatan cahaya yang berkilauan, itu dikatakan bukti yang valid bila berdasarkan banyak saksi. Jadi ya guys, dulu gak ada kamera nih ya, dulu gak ada kamera, dulu gak ada alat perekam yang secanggih saat ini. Dan bukti dikatakan valid kalau dulu itu ya, itu kalau ada banyak saksi. Jika dilihat banyak saksi, maka itu adalah bukti yang valid. Nah, itu terbukti ketika ada seorang yang kedapatan berzina, itu tidak harus langsung dihakimi dan dirajam batu, tetapi dilihat dulu saksi-saksi matanya. Nah, itu baru dikatakan valid. Nah, kita lihat bahwa perjalanan Paulus dari Yerusalem ke Damsyik ini dia tidak sendirian, tetapi ada banyak teman-temannya yang juga menyaksikan hal yang sama, yaitu mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada Paulus, yaitu dia memiliki nama Saulus sebelum dia bertobat. Nah, kita perhatikan ya, ini yang menjadi poin penting ya, saksinya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, jadi ya guys, suara Tuhan yang berkata kepada Saulus dan dia bertobat jadi Paulus, itu terdengar oleh teman-temannya. Makanya bukti ini dikatakan valid, bukti ini dikatakan sah ya guys, karena ini bukti berdasarkan bukti ya, bukan bukti tidak ada bukti. Jadi seperti itu ya. Makanya teman-teman dari Paulus yang seperjalanan, dia juga mendengar apa yang Paulus dengar. Nah, jadi poinnya begini ya guys, kalau kita memperhatikan bagaimana ketika Paulus
yang jahat itu, Paulus yang kejam itu, dia membantai anak-anak Tuhan. Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, dia bertobat dan dia menjadi seorang pemberita Injil yang sangat radikal. Artinya dia meninggalkan sesuatu yang lama dan dia fokus hanya untuk Yesus Kristus. Perhatikan ya, orang dikatakan bertobat ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ada pertobatan yang begitu luar biasa. Beda ya, orang ketika berjumpa dengan Tuhan, ada nabi berjumpa dengan Tuhan tetapi kelakuannya malah tidak karu-karuan. Wah, istrinya banyak, itu perlu dipertanyakan apakah dia berjumpa dengan Tuhan atau hantu. Nah, kalau kita memperhatikan ya guys, beda ya. Makanya Alkitab itu ditulis berdasarkan banyak saksi mata. Dari kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, itu disaksikan oleh banyak orang. Dan juga banyak orang yang menuliskan tentang kisah Yesus. Makanya ya, ini adalah bukti yang valid daripada bukti yang tidak ada bukti. Nah, beda ya guys, kalau ada seorang yang membawa kitab suci dan dia berkata bahwa ini adalah kitab atau ini adalah firman Allah, tapi saksi matanya nggak ada yang melihat, itu yang baru perlu diragukan apakah itu firman Allah atau firman setan. Jadi kita dapat mempelajari dengan jelas dan kita dapat mengerti dengan jelas bahwa Alkitab dapat dibuktikan oleh banyak saksi mata dan Alkitab juga dapat dibuktikan oleh bukti arkeologi dan lain sebagainya. Jadi jelaslah apa yang dikatakan oleh firman Allah itu semuanya ya dan amin. Ya, kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir waras serta hidup dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati. God be with you.